Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raul Adam atau Reka Azim, NRP 0422040067. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Rancang Bangun Prediksi Kebutuhan Pemeliharaan Panel Surya menggunakan LSTM pada Masjid PPNS. Di sini merupakan alat saya, yaitu monitoring PLTS Masjid Bahrul Ulum. Di sini untuk memonitoring di sini saya memakai Nextion, yang dimana sebagai tampilan memonitoring dari inverter hybrid model Prime. Nah, di sini ada nilai yaitu PR. PR di sini menunjukkan bahwa performa rasio, di mana performa rasio ini merupakan performa dari panel surya saat ini bekerja. Kemudian yang di sini adalah PR hari ketiga. PR hari ketiga di sini juga performa dari panel surya yang dimana diprediksikan menggunakan metode LSTM. Kemudian di sini ada pilihan bagian PV. Di PV ini parameter-parameter yang dihasilkan oleh PV ditampilkan melalui Nextion. Di sini ada parameter tegangan dari panel surya, arus dari panel surya, energi panel surya, kemudian ada temperatur panel surya, humidity, serta irradiance menggunakan piranometer. Lalu selanjutnya ada bagian untuk inverter. Nah, di sini parameter yang ditunjukkan ini hasil dari keluarnya ada voltage, kemudian ada beban yang digunakan inverter, lalu ada total penggunaan beban, dayanya, kemudian ada suhu dari si inverter dan juga frekuensi yang dihasilkan dari inverter. Selanjutnya yaitu pada bagian baterai. Di sini terdapat 4 parameter, yaitu tegangan dari baterai, kemudian arus dari baterai, lalu SOC pada baterai, serta max charging pada baterai. Nah, data-data semua ini didapat dari inverter hybrid model Prime dengan kapasitas yaitu 12 kW. Nah, komunikasi saya antara inverter hybrid dengan panel surya menggunakan komunikasi RS485, di mana saya mencocokkan pada bagian mana yang tegangan panel surya, pada bagian mana tegangan dari inverter, pada bagian mana tegangan dari baterai. Kemudian saya tampilkan melalui panel monitoring. Berikut isi dari panel box saya. Di sini saya menggunakan MCB satu pas dengan masing-masing fasa dan netral. Saya menggunakan pengaman. Dari MCB ini saya masuk ke emergency. Untuk ketika saya ingin melakukan pengambilan data agar lebih aman dan kartu memori tidak korup, saya mematikan melalui emergency. Nah, kemudian dari emergency sendiri masuklah ke beban-beban, ke sumber-sumber untuk beban DC, yaitu ada power supply serta PCB saya yang saya gunakan, yaitu masuk ke sumber dari si Highlink. Nah, di sini terdapat 3 lampu pilot lamp, di mana untuk merah kondisi di mana performa rasio di bawah 75%, yang di mana menandakan bahwa panel surya dibutuhkan pemeliharaan atau maintenance. Tapi jika performa rasio di atas 75%, seperti pada gambar di atas 75%, yaitu 77,58, maka lampu hijau yang akan menyala, menandakan bahwa performa dari panel surya ini masih bagus. Kemudian lampu kuning sendiri untuk lambang untuk indikasi bahwa panel box sedang emergency seperti ini. Jadi sistem mati. Highlink mati. Kemudian pada PCB saya di sini ada SSR, yang dimana untuk menghidupkan indikasi lampu ketika performa rasio di atas 75 dan di bawah 75. Kemudian di sini juga adanya RS485, yang dimana berfungsi sebagai komunikasi terhadap inverter serta sensor-sensor saya. Sensor-sensor saya terdapat 2, yaitu ada sensor SEN 0438, di mana dia untuk membaca suhu serta humidity. Kemudian ada sensor piranometer, di mana dia untuk membaca iradiasi matahari. Kemudian di sini juga ada modul SD card, yang dimana berfungsi sebagai data logger saya. Di sini saya terdapat 3 data logger. Yang pertama ada data logger dengan interval tiap 5 menit. Kemudian ada data logger yang sudah diakumulasikan menjadi harian, serta data logger
setelah diprediksikan oleh LSTM, yaitu H+1, H+2, dan H+3. Tetapi yang saya tampilkan pada layar Nextion, saya menampilkan yang H+3. Oke, kemudian sistem saya juga bisa dipantau melalui bot Telegram yang sudah saya buat, yaitu dengan nama bot monitoring underscore PLTS. Di sini pada bot ini bisa mengirimkan notifikasi jika performa rasio di bawah 75%, nanti akan terdapat notifikasi berwarna merah dengan notifikasi yaitu hasil nilai performa rasio pada hari itu juga, kemudian H+1, H+2, dan H+3, serta ada saran untuk memberikan pemeliharaan pada panel surya seperti itu. Nah, untuk contoh di sini, contohnya ini sekarang logonya berwarna hijau yang dimana karena performa rasio masih di atas 75% serta prediksi di atas 75% semua. Lalu ada pilihan dimana kita dapat memonitoring dalam jarak jauh, yaitu ada PV, ada inverter, ada baterai, serta PR, dan juga ada mendownload CSV untuk data logger melalui bot Telegram. Untuk PV tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilan PV akan seperti ini. Data PV di mana ada voltage PV, current PV, energi PV, temperatur, humidity, serta irradiance, sama seperti tampilan pada Nextion. Dan juga adanya data baterai, data inverter, data performa rasio, serta file CSV yang terdownload. Oke, kemudian dua sensor yang saya jelaskan tadi itu yaitu yang pertama sensor SEN 0438 dan juga sensor piranometer, tepatnya berada pada sisi kanan saya. Ini merupakan sensor dari piranometer yang berfungsi sebagai menangkap iradiasi matahari. Kemudian untuk sensor SEN 0438 yang dimana dia membaca suhu serta kelembapan berada pada bawah langsung dari panel surya. Nah, berikut merupakan sensor dari SEN 0438. Saya taruh di bagian bawah sehingga suhu dari panel surya serta kelembapan di lingkungan sini sesuai dengan kondisi realnya seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang tugas akhir saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.